Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Valentin dari kelas ABT1B akan mempresentasikan materi tentang leadership and motivation. Oke, akan kita lanjut saja. Leadership and motivation. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan jenis pengaruh, bukan paksaan, untuk memotivasi orang dalam proses penyampaian tujuan. Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sifat, kemampuan, proses, dan konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa, sehingga diikuti, dipatuhi, dihormati. Orang lain akan bersedia dengan keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut. Pemimpin akan memberikan pengaruh meliputi, yang pertama ada nilai yang ingin dicapai, yang kedua arah yang menuju masa depan, dan yang ketiga dan cara yang memberikan petunjuk bagaimana tugas-tugas dapat diselesaikan. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuannya, sifatnya, atau perilaku dari orang itu yang dapat mempengaruhi atau diikuti oleh orang lain. Kepemimpinan. Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris leadership. Dalam Ensiklopedia Umum 1993 diterjemahkan sebagai hubungan yang erat antara seseorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai dengan tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin dari yang dipimpin. Menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada dari Robbins and Judge, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Yang ketiga ada dari George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan akan terjadi efektif apabila pemimpin dapat menjalankan dua fungsi utama, yaitu yang pertama ada kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas atau tes real atau fungsi pemecahan masalah. Yang kedua ada kepemimpinan yang berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial, group maintenance. Keterampilan kepemimpinan. Davis mengidentifikasikan 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu pertama ada technical skill. Dalam hal ini diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya, pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun naskah, membuat silabus, memahami dan menguasai teknik penilaian dan sebagainya. Yang kedua ada human skill. Kemampuan dalam membangun relasi serta dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin, baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik, harus dikembangkan sikap respek dan saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir ada conceptual skill. Pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat, yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang sesuai persoalan. Yang B ada definisi motivasi. Motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin mover, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata motif, yang berarti daya gerak atau alasan. Motivasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif, yang berarti daya upaya, yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Motif tersebut menjadi dasar kata motivasi yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Ada beberapa pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari McDonald. Motivasi adalah merupakan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada dari Thomas M. Rees. Motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar. Yang terakhir ada dari Chaplin. Motivasi adalah variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Yang keempat ada dari Tabrani Rushan. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada dari Dimyati dan Mujono. Di dalam motivasi terkandung adanya keinginan mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.
Yang keenam ada dari Atkinson. Motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh. Komponen motivasi. Motivasi memiliki dua komponen, yaitu komponen dalam atau inner komponen dan komponen luar atau outer komponen. Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan masa tidak puas dan ketegangan psikologis. Sedangkan komponen luar merupakan ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Berdasarkan definisi tersebut, komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. Macam-macam motivasi. Menurut Chaplin, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu physiological drive, yaitu dorongan yang bersifat fisik, seperti lapar, haus, seks, dan sebagainya. Yang kedua ada social motive, yaitu dorongan-dorongan yang berhubungan dengan orang lain, seperti estetis, dorongan ingin selalu berbaik, dan etis. Macam-macam motivasi menurut Fradset, yaitu yang pertama ada physiological drive. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada motivasi bawaan atau unlearned motive. Yang kedua ada affiliative need, merupakan motivasi yang dipelajari atau learned motive dengan istilah affiliative need. Yang ketiga ada cognitive motive. Motif ini menunjuk pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan individual. Kepuasan individu berada di dalam diri manusia dan biasanya berwujud proses dan produk mental. Yang ketiga ada dari menurut Abdurrahman menggolongkan motivasi menjadi dua, yaitu pertama, motivasi intrinsik ialah motivasi yang berasal dari diri seseorang itu sendiri tanpa dirangsang dari luar. Sebagai contoh, orang yang gemar membaca, ia akan mencari sendiri buku-buku yang dibacanya tanpa ada orang yang mendorong. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang malas rajin belajar karena ada ujian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada